Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Oke, di video ini aku akan membahas soal asli UTBK tahun 2020 atau SBMPTN tahun 2020. Oke, langsung saja. Oke, sebelum belajar jangan lupa siapkan pulpen dan kertas. Nah, buat coret-coretan dan jangan lupa berdoa dulu. Oke. Amin. Oke, sekarang langsung kita coba kerjaan soal yang nomor pertama. Oke, di sini ada sebuah soal tentang bilangan ya. Diberikan 3 bilangan positif gitu ya, garis bawahin. X, Y, dan Z yang semuanya itu berbeda. Jika sekian sama dengan sekian, ada 3 ini ya, ada 3 ruas, maka nilai dari X per Y adalah, nah di sini nih, perhatikan. Di sini kan ada 3 ruas ya, sementara yang ditanyakan itu adalah X per Y. Nah, X per Y itu kan sama aja dengan yang ini, gitu ya. Nah, jadi di soal ini tuh sebenarnya bisa aja kalau kita tanyakan, maka nilai dari Y per X min Z itu berapa? Atau berapa nilai dari X plus Y per Z itu berapa gitu ya. Jadi ini tuh soalnya sebenarnya sama aja, karena dari ketiga ruas ini itu semuanya sama gitu ya. Oke. Oleh karena itu, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita itu misalkan. Jadi aku misalkan ya. Jadi aku misalkan X per Y atau semuanya itu aku misalkan sebagai P gitu ya. Nah, maka persamaan yang pertama bisa kita tulis sebagai seperti ini nih. Y per X min Z sama dengan P. Ini persamaan yang pertama. Kalau kita kerjakan menjadi Y sama dengan P dikalikan X min Z gitu ya. Menjadi PX min PZ. Ini persamaan yang pertama kita peroleh. Kemudian persamaan yang kedua, X plus Y per Z. Yang ini ya. Nah, sama dengan P. Nah, sama kita misalkan sebagai P juga gitu ya. Kita kalikan jadinya X plus Y sama dengan PZ. Nah, kemudian persamaan yang ketiga, X per Y sama dengan P. Nah, kita misalkan juga sehingga X sama dengan PY. Nah, ini persamaan yang kedua dan ini persamaan yang ketiga. Nah, kemudian setelah ini apa? Setelah ini dari 3 persamaan yang sudah kita peroleh, kita jumlahkan gitu ya. Ruas sebelah kiri, perhatikan yang ini aja ya. Nah, yang ini nih kita perhatikan. Perhatikan ruas yang sebelah kirinya tanda sama dengan. Di situ kan kalau kita jumlahkan X-nya ada 2. Jadi X tambah X, 2X. Ditambah Y-nya ada 2, berarti 2Y. Gitu ya. Sama dengan PX min PZ plus PZ plus PY. Nah, lihat ini nih. Ada min PZ plus PZ, berarti bisa kita coret. Hilang gitu ya. Jadi sisanya PX plus PY. 2X plus 2Y sama dengan PX plus PY. Kalau 2-nya kita keluarkan, jadinya 2 dalam kurung X plus Y. Gitu ya. Sama dengan kalau P-nya kita keluarkan, jadinya P dalam kurung X plus Y. Nah, di sini sama-sama nih, ada X plus Y dan X plus Y di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi bisa kita coret gitu ya. Coret sehingga sisanya 2 sama dengan P. P itu apa? P itu ya sama aja dengan X per Y ini ya. Kan kita sudah misalkan di sini. Jadi X per Y adalah 2. Sehingga jawabannya yang D. Dadu gitu ya. Dagu. Didat. Oke, selesai. Oke, lanjut soal yang nomor 2. Di sini ada soal tentang persamaan kuadrat. Agar persamaan kuadrat min 2x kuadrat plus 3x plus a memiliki akar-akar yang saling berkebalikan. Ini nih, kasih garis bawah ya. Akar yang saling berkebalikan. Maka nilai a yang memenuhi adalah, ini tanyakan a. Ini ya, di sini nih. Nah, gitu ya.
Nah, kalau aku yang mengerjakan, kalau kita sudah paham konsepnya, bisa kita kerjakan hanya dalam waktu berapa ya? Mungkin 5 detik kali ya. Oke, kita coba ya. Kalau aku yang mengerjakan, misal tinggal A per min 2 sama dengan 1. Sehingga A sama dengan min 2. Jawabannya yang E. Selesai. Tapi, kalau kita belum paham konsepnya, kita pasti bingung. Maksudnya apa gitu, kok bisa kayak gitu ya. Oke, kalau gitu kita bahas ya. Oke, sebenarnya aku pernah bahas tentang materi khusus tentang bab ini, tentang persamaan kuadrat di salah satu video. Silahkan cek di channelku ya, cek di sana atau di sana. Coba cari aja tentang video khusus tentang persamaan kuadrat. Jadi konsepnya adalah persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar yang saling berkebalikan. Akar yang saling berkebalikan itu apa? Misalnya, akar-akarnya itu adalah misalnya X1 dan X2 gitu ya. Kalau dia saling berkebalikan, maka X1 sama dengan 1 per X2 gitu ya. Atau sebaliknya, X2 sama dengan 1 per X1, sama aja gitu ya. Ini yang disebut dengan berkebalikan atau sepernya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan berkebalikan. Kalau kita kerjakan yang ini, X1 sama dengan 1 per X2, maka kalau kita jadikan pindahkan X2-nya ke ruas sebelah kiri, maka X1 dikalikan X2 sama dengan 1, gitu ya. Setuju nggak? Setuju dong, yang ini ya. Oke. X1 dikali X2 sama dengan 1. Di mana X1 dikali X2 itu apa? Ini adalah rumus hasil kali. Ingat ya, ada dua rumus. Cek di video ya. Ada rumus jumlah dan rumus hasil kali. Rumus hasil kali itu rumusnya apa? Rumusnya adalah C per A. C per A. Atau yang paling akhir, kalau di soal ini berarti C-nya justru A ya. Gitu ya. Jadinya A per, ini rumusnya ya. A per A-nya berarti min 2. Min 2. Ini C, ini A, ini B. B-nya plus 3 gitu ya. Berarti C per A berarti A per min 2 sama dengan 1. Ini ya. Nah, berarti A-nya sama dengan min 2 kali 1, yaitu min 2 gitu. Jadi kurang lebih gitu. Kalau yang agak kurang paham, silahkan cek di video tentang persamaan kuadrat. Oke, selesai. Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 3. Sekarang soal yang nomor 3 ya. Oke. Masih soal tentang persamaan kuadrat. Hasil kali, tapi soal ini agak lebih hot gitu ya, lebih high order thinking skill. Hasil kali dari akar-akar persamaan 2x kuadrat sekian sama dengan 2 akar sekian adalah gitu ya. Jadi kita perlu menentukan hasil kali akar-akar persamaannya dari persamaan kuadrat tersebut. Tapi masalahnya persamaan kuadrat tersebut mengandung akar juga. Jadi rumit gitu kalau kita langsung cari akar-akarnya gitu ya. Oleh karena itu perlu kita sederhanakan dulu dengan cara dimisalkan gitu ya. Oke, perhatikan. Bentuk akar ini akan aku misalkan sebagai P gitu ya. Oke. Jadi bisa aku tulis misal akar dari 2x kuadrat plus 3x plus 12 sama dengan P gitu ya. Jadi aku misalkan itu sebagai P. Nah, sehingga ruas sebelah kanan dari persamaan ini bisa aku tulis sebagai 2P gitu ya. Ini jadinya 2P gitu kan ya. Nah, terus ruas yang sebelah kiri itu gimana gitu ya. Yang ruas sebelah kiri itu kan ada 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, kita harus curiga nih. Dia itu kan mirip-mirip bentuknya sebenarnya dengan yang ini nih, permisalan ini. Sama-sama 2x kuadrat plus 3x, cuman beda di akhirnya aja, plus 4, yang ini plus 12 gitu ya. Jadi bisa kita akali supaya bisa dimisalkan menjadi P juga gitu ya. Oke, kalau misal bentuk ini aku tulis sebagai, yang ruas kiri aku tulis sebagai 2x kuadrat plus 3x plus 12 min 8. Nah, ini juga bentuknya bakalan sama kan ya dengan yang ini. Nah, sama kan?
karena 12 min 8 juga hasilnya 4 gitu ya. Tapi kenapa aku bikin menjadi plus 12 min 8? Supaya bentuk ini nih, itu kan sama dengan kayak yang ada di dalam kurung ini gitu ya. Di dalam akar ini maksudnya. Sorry. Nah gitu. Oke, sampai situ paham? Oke, sehingga tapi yang dimisahkan sebagai P itu kan kalau ini diakarkan. Nah, ya udah gampang aja, tinggal ini dikasih akar. Terus habis itu dikuadratkan. Kan kalau akar dikuadratkan kan sama aja bohong gitu kan ya, sama aja nggak ada artinya gitu ya. Kayak aku tanpamu. Oke. Gitu ya. Sehingga kalau gini bisa kita tulis ruas kiri sebagai P kuadrat min 8. Setuju ya? Sama dengan 2P. Sama dengan 2P. Nah, kalau udah gini kan gampang, enak. Kita mau cari akar-akarnya gitu ya. Sehingga P kuadrat, 2P-nya pindah ke ruas sebelah kiri, min 2P. Sorry. Min 8 sama dengan 0. Nah, berapa coba? Berarti akarnya itu kalau difaktorkan jadinya min 4 sama min 2 gitu ya. Oke, P min 4 dikali P plus 2. Nah, sama dengan 0. Min 4 dikali 2 itu min 8, min 4 ditambah 2, min 2. Gitu ya. Oke. Jadinya P sama dengan 4 atau P sama dengan min 2. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya. Nah, soalnya coba kita tulis ulang ya, supaya lebih enak. 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, sama dengan 2p gitu ya. Nah, sama dengan 2p-nya kan bisa 4, bisa min 2 gitu ya. Nah, coba sekarang kita gunakan yang 4 gitu ya. Jadi p-nya kita ganti menjadi angka 4. Sehingga 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 4 kali 2, 8 gitu ya. Sehingga bisa kita tulis jadi 2x kuadrat plus 3x, 4 dikurangi 8 sama dengan min 4 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Sehingga kalau udah kayak gini kan udah jadi bentuk persamaan yang enak gitu ya. Sehingga bisa langsung kita aplikasikan yang rumus cepatnya yang tadi sudah aku berikan. Kalau ada pertanyaan hasil kali dari akar-akar, nah maka tinggal C per A gitu ya. Gampang aja kan ya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sehingga sama dengan C-nya itu min 4, ini C ya. Tulisannya bagus banget ya aku ya. A-nya 2. Nah, berarti sama dengan min 2. Gitu ya. Jawabannya yang B. Pasti kalian tanya, Kak kenapa P-nya nggak pakai yang min 2 gitu? Oke, coba aja. Coba ya. P-nya coba kita ganti jadi min 2. Berarti kan 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 2P. P-nya min 2, berarti 2 kali min 2, min 4 gitu ya. Sehingga sama dengan 2x kuadrat plus 3x, 4 ditambah 4 berarti plus 8 sama dengan 0 gitu ya. Nah, tinggal kan C per A. Nah, C-nya 8, A-nya 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 4 tuh nggak ada di option gitu ya. Jadi aku pakainya yang min 2 gitu ya. Oke, selesai. Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 4. Oke, sekarang soalnya tentang fungsi kuadrat. Oke, suatu fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat Kx sama dengan sekian, menyinggung garis Y sama dengan 3x plus 4. Nilai B yang memenuhi adalah, nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata menyinggung gitu ya. Emang susah kalau udah menyinggung hati orang tuh bawaannya marah. Oke, itu poin. Namanya kata menyinggung itu berarti x kuadrat plus bx plus 4
itu sama dengan 3x plus 4 gitu ya. Ini sama dengan ini gitu ya. Kan menyinggung gitu ya. Oke, langsung aja kita cari kan ya. Tinggal kita faktorkan aja nih kayaknya. X kuadrat plus bx min 3x plus 4 min 4 di 0 ya. Hilang ya, sama dengan 0. Nah, berarti kan tinggal x kuadrat plus dalam kurung b min 3x gitu ya, sama dengan 0. Nah, grafik tersebut menyinggung garis. Jadi misal ada grafik bentuknya kayak gini, nah terus menyinggung garis itu artinya nyerempet gitu ya, menyinggung. Kalau menyinggung maka cara cepatnya adalah D sama dengan 0. D itu apa? D itu adalah diskriminan gitu ya. Diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya mana? B-nya kan ini nih. Ini itu adalah bentuk ketika dia itu ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C. C itu konsonannya gitu ya. C itu konstantanya. Nah, sehingga kalau di sini itu berarti B-nya adalah B min 3 yang di depannya X gitu ya, gampangannya. Berarti B min 3 kuadrat, karena ini B kuadrat ya, min 4A. A-nya itu berarti 1 gitu ya. Karena di depan X kuadrat, ini itu nggak ada, berarti sama dengan 1 gitu ya. Kali C. C-nya berapa? C-nya karena nggak ada ya, berarti C-nya 0 gitu ya. Nah, sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0. Udah gampang, ini jelas 0 ya, karena dikalikan 0 ya udah 0. Berarti tinggal ini aja nih. B min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti B-nya berapa? B-nya udah jelas 3, ya enggak? Iyalah intinya 3 kurangi 3, 0, 0 kuadratkan 0 gitu ya. Yang dikuadratkan hasilnya ya udah jelas 0 gitu ya. Berarti B-nya harus 3 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, selesai. Oh ya, dalam soal grafik fungsi itu kondisinya itu biasanya antara grafik dengan garis itu bisa dia menyinggung atau memotong atau tidak menyinggung dan tidak memotong, itu nanti nilai diskriminannya akan berbeda gitu ya. Itu udah pernah aku bahas di salah satu video yang khusus tentang grafik fungsi. Silahkan cek juga videonya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 5 gitu ya. Di sini soal gabungan antara soal matriks dengan soal logaritma. Menarik ya. Oke. Diketahui matriks M sama dengan sekian-sekian merupakan matriks singular. Nah, ini penting nih. Singular. Maksudnya apa singular gitu? Maksudnya kalau matriks singular itu berarti determinan M itu sama dengan 0 gitu ya. Oke. Maka log sekian-sekian sama dengan gitu ya. Oke, sekarang coba kita kerjakan. Matriks singular determinannya sama dengan 0. Determinan itu rumusnya apa? AD min BC gitu ya. AD min BC. AD min BC sama dengan 0. Ini tuh untuk asumsi kalau matriksnya itu di sini A, di sini B, di sini C, di sini D gitu ya. Sehingga AD min BC sama dengan 0. Atau diagonal utama, perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal samping gitu ya. Oke. Sehingga A kali D itu kan 2 kali 1, berarti 2 dikurangi B kali C. Berarti B kali C itu bentuk penulisan logaritma itu bisa kayak gini ya. Misal A log B itu bisa juga ditulis log di sini hanya di sini kecil gitu B gitu ya. Jadi A-nya itu bisa ditulis di atas atau di bawah gitu ya. Gitu. Jadi jangan bingung di situ. Oke, berarti bisa aku tulis biar biasa kayak biasa ya. A log 1/Z dikalikan dengan Z log B. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Nah,
Sampai sini paham kan ya? Oke. Terus idenya kayak gimana nih idenya biar bisa dikerjakan? Di situ kan ada A log 1/Z sama Z log B. Nah, gimana kalau 1/Z-nya biar kita jadikan jadi Z. Jadi A log Z gitu. Jadi kan nantinya A log Z, Z log B. Itu kan jadi bisa digabungin pakai sifat yang lain gitu ya. Oke. Jadi ingat ya di sini tuh kan ada A log 1/Z. Nah, itu bisa kita tulis menjadi A log Z pangkat min 1. Nah, berarti kan bisa min 1-nya lempar depan. Nah, ada sifat yang bilang kayak gitu ya. Min 1 kali A log Z. Nah, gitu ya. Jadi, atau bisa kita tulis negatif A log Z. Nah, ini ya. Ingat-ingat nih, negatif A log Z. Aku hapus dulu. Nah, tadi negatif A log Z ya, berarti kan 2 dikurangi negatif A log Z dikali Z log B sama dengan 0 gitu ya. Negatif kali negatif positif, berarti 2 plus A log Z dikali Z log B sama dengan 0. Nah, ini juga bisa kita tulis menjadi A log B itu ya sama dengan 0. Kalau aku jelasin sifat logaritma satu persatu itu nanti bakal kelamaan. Kalau kalian belum begitu menguasai tentang sifat-sifat logaritma, aku udah bikin kayaknya ada dua video tentang logaritma. Satu bahas tentang sifat-sifat logaritma secara mudah, kemudian yang kedua tentang latihan soal logaritma yang biasa keluar di SPM. Silahkan cek videonya, gitu ya. Gitu. Nanti kalau udah paham baru dengerin yang ini. 2 plus A log B sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis A log B sama dengan 2-nya kita pindah ke sebelah ruas kanan jadinya min 2. Nah, ini menjadi modal penting untuk mengerjakan ini nih pertanyaannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita langsung kerjakan pertinyi ini. Oke, kita tulis dulu pertanyaannya ya biar gampang. Z log A dikalikan B log Z kuadrat plus A log AB pangkat 3. Nah, gimana nih idenya nih? Oke, idenya kita tuker. Gini nih. Ini, perhatikan yang ini dulu nih. Perhatikan yang ini nih. Nah, oke, udah. Itu bisa kita tulis 2-nya taruh di depan. Itu kan ya, 2 dikali B log Z. Nah, itu kan ya. B log Z dikalikan Z log A. Nah, plus inilah ya, ini nih. Aku tulis nanti, kita kerjakan ini dulu. Berarti kan 2 dikali, ini B log Z, Z A. Bisa kita tulis singkat menjadi B log A. Nah, kan jadi singkat ya. Kok sama dengan, sorry. Ditambah, nah sekarang perhatikan yang ini. A log AB pangkat 3 itu kan kalau dari sifat itu bisa kita pecah gitu ya. Bisa kita pecah menjadi A log A plus A log B pangkat 3. Pangkat 3 gitu ya. Nah, sehingga 2 dikali B log A plus A log A itu kan sama dengan 1 plus A log B pangkat 3. 3-nya bisa kita taruh depan. 3 dikali A log B. Nah, sekarang udah semakin ini ya. Nah, tadi kita kan punya modal yang ini nih. A log B itu sama dengan min 2. Nah, berarti kan gampang aja. Tinggal 2 dikali B log A itu kan sama dengan A log B. B log A itu kan sama dengan 1 per A log B gitu ya. Jadi, B log A bisa kita tulis sebagai 1 per min 2 gitu ya. Nah, plus 1 plus 3 dikali A log B min 2 gitu ya. 3 dikali min 2. 2 dikali 1 per min 2. Berarti kan sama dengan min 1 plus 1 plus 3 dikali min 2 min 6.
min 1 plus 1 sama dengan 0 berarti sama dengan sisanya min 6. Jadi jawabannya min 6. Jawabannya yang B. Bagus. Gitu ya. Kalau kalian belum terlalu paham tentang penjelasan ini, artinya kalian belum begitu paham tentang sifat-sifat logaritma. Kalian bisa tonton videonya dulu. Oke, segitu dulu ya untuk video part pertama kali ini. 5 soal aja, tapi kalau kalian paham itu udah langkah yang bagus. Nanti di part kedua akan aku bahas beberapa soal lagi. Sampai semua materi sudah aku sampaikan gitu ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.